Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Ihsan Nugroho dari KPIB dengan NIM 30220060. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Pola Hubungan Media Massa dengan Pemerintah. A. Pemerintah dan media massa saling membutuhkan. Prinsip kesetaraan dalam bekerja sama diperlukan di antara media dan pemerintah karena kedua pihak tersebut saling membutuhkan. Pihak pemerintah kepada masyarakat dan pihak media sendiri membutuhkan pemerintah sebagai sumber berita. Kepala Pusat Komunikasi Publik Bambang S. Ervan yang membuka sebuah pelatihan mengatakan bahwa menurutnya media tidak untuk ditakuti oleh pemerintah, tapi pemerintah harus menjalin hubungan yang baik dengan media. Oleh karena itu, menurut Bambang, pemerintah harus mengetahui cara kerja media serta apa yang diperlukan oleh media dari pemerintah sebagai narasumber sehingga salah pengertian dalam berkomunikasi tidak terjadi. Pada pelatihan tersebut, Rosiana mengingatkan pihak pemerintah agar tidak menyerah kepada media. Terkait dengan itu, isu adanya salah satu lembaga pemerintah yang melakukan intervensi terhadap satu tayangan di salah sebuah stasiun TV swasta. Rosiana menegaskan bahwa hal tersebut bukan hal yang bijaksana untuk dilakukan. Itu bukan langkah yang bijaksana. Terbukti sekarang pemberitaannya lebih ngawur lagi dengan melakukan intervensi seperti itu membuat berita yang tidak besar menjadi semakin besar. Menurutnya, sebaiknya narasumber melakukan pendekatan yang lebih berkawan, tidak dengan melakukan intervensi kepada suatu media. Selain itu, tambahnya, apabila narasumber tidak sepakat terhadap suatu pemberitaan, maka bisa menggunakan hak jawab kepada media. B. Fungsi media massa. Dalam konteks itulah kemudian menurut Nimo bahwa media memiliki 5 fungsi, yaitu 1. Collection and presentation of objective information. Di sini media bertindak mengumpulkan fakta dari peristiwa yang terjadi di sekelilingnya dan menyajikannya ke publik. Tetapi yang penting ditekankan bahwa dalam melakukan fungsi tersebut, wartawan hendaknya bersikap impartiality dan sedikit mungkin bisa. 2. To interpret the news. Di sini media berperan sebagai interpreter terhadap suatu peristiwa yang diliputnya. Ia menjelaskan ke publik penyebab dan implikasi dari peristiwa itu sehingga publik yang tidak terbiasa dengan cara bekerjanya pemerintah dapat memahami tentang relevansi fakta yang mereka baca. Sebagian pakar menerima fungsi interpretasi mirip konsep advocacy journalism. Advocacy adalah suatu bentuk interpretasi yang di dalamnya mampu menjelaskan arti suatu fakta atau interpretation terhadap sudut pandang tertentu. 3. Responsibility of the press in a demonstrasi. Artinya memberi tugas kepada media massa agar lebih representatif atau mewakili publik di dalam melawan pemerintah. 4. Responsibility. Di sini media dituntut bertanggung jawab untuk menentukan opini publik dan to inform the public and the government tentang iklim suatu informasi atau the climate of opinion. Fungsi keempat ini dianggap sebagai fungsi yang khusus dari media massa yang mampu menciptakan apa yang disebut a mass society. 5. Partisipan. Artinya bagaimana reporter melihat dirinya sebagai partisipan di dalam proses pemerintahan. Dan Nimo 1993 selanjutnya mengatakan bahwa wartawan tidak mengumpulkan berita seperti anak memetik bunga di padang rumput. Berita politik adalah kreasi gabungan antara jurnalis yang merakit serta melaporkan berita dan komunikator publik atau politikus dan juru bicara yang mempromosikannya. Selanjutnya, seorang wartawan bekerja selalu berlandaskan pada nilai berita, news, fact, dan kesanggupan memperoleh informasi dari sumber berita. Dan Nimo 1993 228 mengatakan bahwa sumber berita dalam elit politik meliputi 1. Pejabat yang dipilih dan ditunjuk dalam posisi pembuat kebijakan, yaitu pejabat kebijakan seperti presiden, kabinet, dan kepala jawatan serta bawahan mereka, anggota kongres, dan pembantu mereka, pejabat yudikatif, dan sebagainya. 2.
pejabat yang ditunjuk khusus untuk menangani pers, baik yang ditunjuk dari partai politik maupun pejabat penerangan dengan berbagai label seperti sekretaris pers, pejabat penerangan, publik, agen pers, personal hubungan masyarakat, dan sebagainya. 3. Juru bicara kepentingan termasuk lobis, pemimpin kelompok kepentingan umum, eksekutif korporasi, ketua pejabat, dan partai politik utama. C. Pola hubungan pemerintah dan media di Indonesia. Di era reformasi ini, pola hubungan media massa dengan pemerintah semakin menguat. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya informasi yang diberitakan media massa tentang kegiatan-kegiatan pemerintah, termasuk kegiatan nasional. Kemudian dengan disampaikan Kepala Seksi Layanan Informasi Bidang Diseminasi Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Agus Muhanan, dalam workshop tentang kompetensi dan profesionalisme pers. Ia mengatakan pola hubungan antara pemerintah dan media massa sangat layak dijalankan agar masyarakat bisa menerima informasi dengan jernih dan berimbang. Dan pemerintah harus lebih melibatkan diri dalam dunia media massa. Secara tradisional, media massa tergantung serta harus bekerja sama dengan sumber resmi pemerintah. Yang terpenting, bagaimana pemerintah mengarah pada prinsip transparansi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dengan media massa memang harus dijalin. Pemerintah sangat membutuhkan media yang berfungsi sebagai alat menyosialisasikan berbagai kebijakan publik dan pelayanan publik. Tanpa bantuan media, kinerja pemerintah akan sia-sia karena tidak banyak masyarakat yang mengetahui. Dan memang benar media sebagai alat informasi pemerintah. Sebab jika pemerintah melakukan sosialisasi secara langsung, tentu akan membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya yang banyak. Tapi cukup dengan media massa dijangkau. Lanjutnya, salah satu ciri dari good governance, tata pemerintahan yang baik, adalah mampu berinteraksi dengan semua elemen termasuk media massa sebagai mitra kerja sekaligus alat kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pengembangan kemitraan dengan media harus mempunyai prinsip dan lebih fokus pada dampak positif di masyarakat yang bisa dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota. Sementara itu, Yosri Nur Raja Agam, mantan anggota Dewan Kehormatan PBI Jawa Timur, menilai saat ini media semakin menjamur. Bahkan satu perusahaan bisa menaungi puluhan media. Kondisi ini harus bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk lebih banyak menyosialisasikan berbagai kebijakan untuk pelayanan publik. Kalau dulu masyarakat mengenal wartawan tanpa surat kabar atau disingkat WTS, tetapi sekarang dalam perkembangan media ada istilah wartawan banyak surat kabar atau WTS. Tentu kondisi ini harus disikapi positif untuk bisa lebih banyak memberikan informasi bagi masyarakat, khususnya informasi dari pemerintah. Kondisi perkembangan media dan wartawan saat ini juga harus disikapi oleh insan media dan pers dengan mengedepankan kode etik jurnalistik dan menjaga etika profesi, sehingga media dan wartawan mampu menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas. Penafsiran profesionalisme dalam kode etik jurnalistik salah satunya adalah menghormati hak privasi dan menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Kesimpulannya, di era reformasi ini, pola hubungan media massa dengan pemerintah semakin menguat. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya informasi yang diberitakan media massa tentang kegiatan-kegiatan pemerintah termasuk kegiatan nasional. Pola hubungan antara pemerintah dan media massa sangat layak dijalankan agar masyarakat bisa menerima informasi dengan jernih dan berimbang, dan pemerintah harus lebih melibatkan diri dalam dunia media massa. Pandangan Itel de Solapol tentang hubungan pemerintah dan media sangat diametral dalam posisi yang saling berhadapan-hadapan. Solapol dengan nada provokatif mengandaikan hubungan pemerintah dengan media layaknya sebagai musuh atau adversary relationship. Pemerintah disebut sebagai orang suci, sedangkan media dijuluki sang naga atau dragon. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.